Baik, terima kasih. Sudah terlihat ya file saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anzuzu fanzuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala damarukum biriyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala khilaqul dzikr. Wa qala aidan wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa yakni nazalat alaihimus sakinata wa ghazziyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fima indah au fiman indah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. The first, let's to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world, and peace and praise and salam to be constant to the true messenger, to the true idol, the last messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, also to all followers until to the doomsday. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, thank you very much for your coming in our class this night. Jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah wa nastamir fi hadhihi laila ila qissah al-khamisah atau rabi'ah. Nasitu afan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Ahlan wa sahlan, welcome. Wilujeng Sumping di mata kuliah saya, yaitu pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Nah, ini adalah pertemuan yang keempat di absensi saya, gitu ya. Nah, nanti kita terus saja sebelum Ramadan, ya. Ini karena Ramadan nanti full holiday, ya. Long holiday, libur panjang gitu Ramadan, ya, karena mungkin akan fokus kepada ibadah dan lain sebagainya. Baik, hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana sebenarnya teori dan juga implementasi dari manajemen daya atau manajemen sumber daya insani berbasis syariah. Kemarin kita sempat berbicara di awal itu, di video-video sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya, ya, di last week, ya, kita bicara tentang manajemen sumber daya insani. Sebenarnya kita baru terbatas, dan actually tonight we will talk about recruitment and selection, or selection and recruitment, ya. Tapi saya pikir ini kita gabungan juga, ada kelas yang baru nih, kelas B4, ya, 4B, ya, agar kita bisa diskusi bersama, menarik gitu ya. Dan ini saya ulang kembali, yang di kelas A2 juga mungkin
saya share juga agar kita bisa mengulang kembali apa sih sebenarnya konsep dari manajemen sumber daya insani berbasis syariah. Ya, ini tentu menjadi hal yang menarik. Naam, the first saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122 dan juga Al-Mujadilah ayat ke-11 sebagai our motivation ya untuk tetap bersemangat dalam talibul ilm. Ya, tadi salah satu dari mahasiswa pasca kita niatnya adalah agar mendapatkan jabatan, yaitu jabatan talibul ilm. Masya Allah ya, gelarnya adalah talibul ilm ya. Nah, kemudian juga dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Muslim juga menjadi tasjih ya, motivation for us ya, untuk tetap semangat belajar, tetap semangat kuliah gitu ya. Karena salah satu dari manfaat kuliah itu adalah menyiapkan diri kita dengan sesuatu yang belum pasti adanya. Oke, and tonight we will talk about the Sharia Human Resource Management. Saya awali dengan sebuah keprihatinan ya, bagaimana ternyata fenomena dari sumber daya manusia ya, kita nyebutnya jangan salah ya, dua ya, kadang saya menyebutnya dengan istilah sumber daya manusia yang itu adalah in general in our people today ya, but sometimes I also nyebutnya dengan dengan istilahnya itu sumber daya insani. Jadi salah satu keprihatinan adalah bagaimana fenomena dinamika SDM yang ada di lembaga pendidikan ini masih menyisakan permasalahan ya. Salah satu permasalahan yang paling penting itu biasa ada terkait dengan the first is quality ya, the second salary, and the third corporate culture, the fourth is industrial relation, and the last maybe we will talk about the Islamic worldview ya. Ini adalah beberapa problem, permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan how to manage human capital ya. Bagaimana sebenarnya mengelola sumber daya manusia. Oke. Nah, the first question for us, ya, pertanyaan yang menarik adalah siapa sih sebenarnya lembaga yang memiliki SDM, memiliki sumber daya manusia terbaik saat ini, gitu ya. Nanti kalau di training biasanya kita tanya satu-satu nih ya. Tapi karena kita waktunya agak terbatas dan juga mungkin ini nantilah saya di akhir saya kasih waktu ya agak lebih panjang mungkin ya kemarin pesannya gitu ya. Jadi insya Allah 8.45 saya cukupkan presentasi saya. Oke, pertanyaannya adalah siapa yang punya SDM terbaik saat ini? Ya, apakah dia kalangan birokrat? Ya, bagaimana dengan birokrat kita? Apakah mereka militan, memiliki loyalitas yang tinggi dalam atau kepada organisasinya? Ya, the second kalangan militer, kita tahu militer itu sangat luar biasa gitu ya. Kalau suruh jalan lurus ya lurus gitu ya. Mau ada kali, mau ada sungai, mau ada gunung ya lurus gitu ya. The third is academician, ya akademisi. Apakah akademisi juga memiliki sumber daya manusia yang memang terbaik saat ini? Ya, kalau kita lihat bagaimana ya isu-isu tentang plagiarisme, kemudian juga isu-isu tentang ya banyak hal terkait dengan keilmuan, ya termasuk mungkin saat ini ada beberapa istilah yang mengatakan ketika kalangan akademisi diam gitu ya, nah maka kemajuan dari ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang. Ya, bagaimana dengan kalangan profesional in corporate, for example, ya di korporasi misalnya, apakah mereka juga memiliki militansi yang tinggi dalam hal loyalitas kepada perusahaan? Nah, 4 pertanyaan ini kita akan jawab. Siapa sebenarnya mereka SDM yang paling baik, ya, the best generation. Dan ternyata ya, if we back to our civilization, ya kita akan menemukan bagaimana ada satu generasi terbaik ya yang ada, yang di dunia ini ya diridhoi ya, dan juga di akhirat juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Ini menjadi sebuah fakta ya, bahwa mereka itu ada dan tidak akan pernah ada lagi yang dapat menyamainya, apalagi mengunggulinya ya. As a Muslim, of course ya, we believe ya that the first or the best generation is Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and his friend. Let's watch the video. Michael Hart, pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia,
mendapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sorry. Michael Hart, pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, mendapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di peringkat 1 dalam bukunya. Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Pada saat dia mempresentasikan bukunya di London, dia dicemooh, diejek, dan interupsi. Mereka mempertanyakan kenapa menempatkan Nabi besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat 1. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, aku adalah Nabi dan utusan Allah. Hanya 4 orang yang percaya pada beliau saat itu. Sahabatnya, istrinya, dan 2 orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang, setelah lebih dari 1400 tahun, mengikut beliau, umat muslim di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 1 miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Cobalah renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut. Setelah itu, yang ada hanya kerinduan yang dicekam dan lama di auditorium tersebut. Oke, ya, lepas dari tadi ada simbol, logo yang mungkin beberapa sudah familiar, saya tidak ikut itu kita ambil hanya dari bagaimana ternyata 100 ranking the most influential person in the history, itu the first adalah Nabiyina wa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sangat jelas sekali bagaimana Nabi SAW ya berdiri sendirian, kemudian melakukan rekrutmen, selection untuk menghasilkan sebuah Islamic civilization, peradaban. And the best human capital is riwayat Imam Bukhari, ya, khairu ummati qarni, tsummal ladina yalunahum, sebaik-baik umat adalah generasiku, atau pada masaku, qarni, tsummal ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, dan kemudian orang-orang yang setelahnya. Rawahul Bukhari. So, dari riwayat ini kita bisa memahami sangat clear, ya, not only about the hereafter, ya, but ini juga terkait dengan masalah apa? Keduniaan. Bagaimana? Kita akan diskusi tentang ini. Baik. Nah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, adalah the best generation in our religion, ya, of course in the world, ya, in our belief, ya. Ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri min tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disiapkan bagi mereka jannah, ya, taman-taman surga, tajri min tahtahal anhar, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada dzalikal fauzul azim, ya, mereka kekal dalamnya, dan itulah kemenangan, kesuksesan yang azim, yang agung, yang besar. Oke, if we talk about the human capital in our belief, ya, tentu saja kita juga bicara, kita mengikutkan tentang kepercayaan kita, keyakinan kita, ya, sehingga kemudian
Kita lihat siapa mereka itu, ya kita bayangkan saja the 10% of the friends of Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga. Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha bin Abdullah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, adalah asyara mubasysyarana atau mubasysyirina bil jannah. Ya, jadi ada 10 yang dijamin masuk surga, bayangkan, dan ini muncul atau keluar dari as-sadiqul masduq, ya, orang yang selalu benar dan dibenarkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kita lihat ya sebagai contoh bagaimana sebenarnya begitu terbaiknya generasi ini. Kita lihat ya, bukan hanya tadi saya mengatakan bukan hanya bicara tentang akhirat, tetapi juga bagaimana falah fid dunya wal akhirah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, bagaimana ketika di awal Islam Abu Bakar As-Siddiq itu yang tabungannya, savingnya sampai 40.000 dinar, ya kalau dirupiahkan sekitar 9,350 miliar, itu diserahkan 1000% for mission or for dakwah. Ini sangat luar biasa sekali. Bahkan kita tahu ya kalau dirupiahkan ketika beliau itu membebaskan Bilal bin Rabah itu setara lebih kurang ya 327 juta gitu ya, 250.000 gitu ya. Jadi 327 juta 250.000 itu untuk apa? Membayar agar Bilal itu dibebaskan dari perbudakan. Ya, demikian juga Umar bin Khattab, ya, yang kekayaan mencapai 86.000 dinar, sekitar 2,3 triliun. Aduh, berapa nolnya gitu ya. Dan itu untuk dakwah, ya. Kurang apa lagi gitu ya. Luar biasa sekali. Pada perang Tabuk bahkan beliau juga menyedekahkan ya 100 ukiah emas, ya, 6,6 miliar gitu ya. Kalau sekarang buat beli apa ya, pesawat kali ya, maksudnya pesawat tempur kali gitu ya. Nah, demikian juga Utsman bin Affan, ya, sepertinya sudah tidak diragukan lagi ya bagaimana beliau itu dengan apa Buraihanya, kemudian juga dengan Bi'rur Rumannya gitu ya, itu memberikan yang jelas terbaik hartanya ya for their religion, ya. Demikian juga ada Abdurrahman bin Auf yang kita tahu sebagai seorang businessman, ya, baik itu di Mekah ataupun di Madinah, yang ternyata menyumbang untuk dakwah itu mencapai 94,350 miliar. Ya, jadi menyumbang 500 ekor kuda, berarti ya 500 Avanza lah gitu ya. Dan juga 9,5 miliar. Demikian juga Talha bin Ubaidillah yang kekayaan mencapai 6,3 triliun itu dibagikan untuk fakir miskin. Nah, kurang apa mereka begitu luar biasanya? Bukan hanya dari sisi keduniaannya, tetapi juga akhiratnya. Nah, berarti ya kalau kita bicara tentang manajemen, mengelola sumber daya manusia yang syariah, sudah ada buktinya. Ya, the best generation, generasi terbaik, terunggul. Nah, mengapa kita harus mencari yang lainnya? Kita cari teori-teori mungkin yang manajemen SDM itu harusnya begini, mengelola kepegawaian harusnya begini, teorinya begini-begini. Nah, keywordnya adalah benchmarking, ya. Jadi kita mencontoh dari yang sudah ada, kemudian melakukan inovasi, ya, pengembangan, development, and this is our level as a master, ya. Kama qala Allah azza wa jalla, wattabi' sabila man anaba ilai, ya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, ya. Di antara mereka adalah hum, yakni ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi, sahabat, tabiin, tabiin, dan yang generasi-generasi berikutnya tentu saja, gitu ya. Nah, kenapa juga? Ya, kita sebagai seorang muslim jelas sekali ya dalam Al-Ahzab ayat 21 itu jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, jelas telah ada pada diri Rasul itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik, ya, bagi siapa saja yang mengharap rahmat
dan juga kedatangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, of course ya, dan kedatangan hari kiamat serta zakarullaha katsira. Nah, dari sini kemudian apa? Kita bisa memahami bahwasanya dalam mengelola manajemen sumber daya manusia itu adalah ya tentu mencontoh, dan itu clear, ada contohnya, ada buktinya. Ya, ini sebagaimana perkataan juga Imam Malik yang beliau mengatakan bahwa tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat generasi awalnya menjadi baik. So, back to Islamic lifestyle. Itu adalah kuncinya. Baik, kita lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian. Tadi saya menyebutnya dengan istilah benchmarking. Artinya benchmarking itu adalah ATM lah kalau bahasa sekarang itu, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi ada benchmarking di mana di sana menjadi landasan dari benchmarking dari Nabi SAW dan para sahabatnya untuk bagaimana mengelola dari manajemen sumber daya manusia. Tentu saja nanti mengambil esensinya kemudian direfleksikan ya pada kehidupan kita today ya, hari ini gitu ya. Jadi sangat jelas sekali kita punya pondasi, kita punya basic filosofinya juga kuat, basic belief-nya juga kuat, dan in the fact-nya juga sangat jelas sekali gitu ya. Jadi so clear banget ya, sangat jelas, wadih katanya. Kenapa? Dan kita pahami ya, di awal-awal kita sudah bicara bahwa SDM ya, human capital, adalah aset yang paling berharga guna mewujudkan tujuan organisasi. But in Islamic perspective, ya, human capital atau SDM itu dia bukan hanya aset yang harus dieksploitasi. Mereka adalah human, mereka adalah manusia yang juga harus dimanusiakan, diberikan kemaslahatan, ya, diberikan hak dan kewajibannya, diberikan istilahnya itu hak-haknya, ya, terutama nanti dalam bekerja. Nah, in education organization, of course, adalah teacher, ya, guru, tenaga kependidikan gitu ya. Nah, itu adalah mereka adalah sumber daya manusia yang betul-betul harus kita kelola. And how to manage human capital? Kita awali dengan siapa sih SDM syariah itu? Ya, berarti kita lihat dari yang mereka itu adalah insan atau manusia, ya, orang-orang yang mereka berada, membantu, kemudian beraktivitas di lembaga atau di operasionalisasi dari sebuah institusi, termasuk institusi pendidikan, gitu ya. Nah, termasuk juga di sini kita leverage juga, kita extend meaningnya menjadi mereka yang memang punya komitmen ya dengan Islam, dengan syariah, baik dari sisi foundationnya, yayasannya, lembaganya, ownernya, foundernya, ya, ataupun juga dari pegawainya, stafnya, karyawannya. Nah, itu yang disebut dengan apa? SDM syariah. Nah, jadi if we talk about how to manage human capital, ya, the first we talk about the rights of employee. Yaitu yang pertama. And how to increase or how to improve the employee, of course kita menggunakan training. Ya, kemudian ada juga di sana industrial relation, ada employee recruitment-nya, ada recruitment and selection, ada reward, compensation and benefit. Kemudian, of course, every organization and or institution have business values, ya, dan juga sukses, ya, kesuksesan, ya, dalam konteks kita adalah fid dunya wal akhirah. Ini adalah bagaimana mengelola human resource or human capital, ya, dan ini adalah framework atau kerangka berpikir dari how to manage human capital, ya. Diawali dengan bagaimana business goals, ya. Apa sih tujuannya? Ya, di sekolahan misalnya atau di lembaga tahfidz atau di pesantren, ya, apa tujuannya sih? Misalnya kalau di lembaga pendidikan, ya mungkin ya yang kelihatan itu adalah akreditasi. Ya, akreditasi mulai dari mungkin baik sekali, unggul nasional, unggul regional, unggul internasional. Nah, itu adalah business goals-nya, gitu ya, atau mungkin menjadi yang terbaik di kabupaten, di provinsi, di nasional, itu adalah goals-nya. Nah, tentu saja goals ini dia memerlukan adanya leadership and
organization development, ya. Jadi leadership itu menjadi hal yang sangat-sangat important, ya, sangat penting untuk kita tuh. Demikian juga organization development. Ini kenapa mungkin ada lembaga yang mungkin dari dulu gitu-gitu keneh gitu ya. Jadi nggak ada perkembangannya, seperti berjalan sih gitu ya, cuman jalan di tempat jadinya gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah organization development atau pengembangan organisasi yang mungkin arahnya nih perlu dikuatkan. Nah, keywordnya, kata kuncinya itu adalah key personnya juga adalah leadernya, kemudian juga nanti tentu saja adalah SDM-nya, ya. Kemudian dalam menopang dari organization development, kita memerlukan adanya recruitment management, kemudian training and development, kemudian talent management, kemudian career management, dan juga succession management. Wah, ini yang terakhir agak-agak gimana gitu ya kalau terkait dengan suksesi pengelolaan. Nah, ini mungkin beberapa ibu dan bapak sekalian yang berpengalaman beberapa kali di lembaga yang berbeda akan menemukan style ya yang berbeda, atau mungkin tadi seperti corporate culture ya. Saya juga qadarullah ya 4 kali ya 4 perguruan tinggi gitu ya. Jadi arahnya begini gitu ya. Jadi bisa memahami dari pengelolaan manajemennya itu begini gitu ya. Nah, jadi di situ terkait dengan sebenarnya compensation ya, berarti terkait dengan performance management. Ini nanti kaitannya dengan kinerja. Misalnya ibu dan bapak sekalian sebagai kepala sekolah atau sebagai ketua yayasan, pemilik yayasan, atau mungkin keluarga yayasan gitu ya. Jadi pastikan bahwa performance manajemennya itu memang betul. Jadi jangan udahlah biarin aja gitu ya, diam-diamin aja ya. Akhirnya ya begitu, malah kalau dibiarkan lebih lama malah menurut saya tidak bagus gitu ya. Jadi perlu ada kekuatan dalam hal performance management. Jadi kinerjanya seperti apa nih? Nah, how to scale atau gimana cara mengukur kinerjanya nih? Ini yang paling banyak terjadi itu kadang biasanya itu bahasanya itu adalah like and dislike gitu ya. Jadi ini bagus nih, kayaknya lumayan nih loyalitasnya nih sama ini bagus nih, udah kita pertahankan. Ini mah ngeyel mulu nih, kritik mulu nggak bagus nih, udahlah cut aja gitu ya. Nah, itu like and dislike. Jadi dalam sebuah human capital management kita harus ada alat ukur untuk mengukur kinerjanya. Nah, ini jadi hal yang menurut saya sangat penting sekali. Dalam hal itu tentu saja personal administration-nya. Jadi bagaimana pengelolaan personelnya dan juga industrial relation management. Ini bukan hanya dalam industri ya, tapi tadi sebagai guru juga jelas sekali, sebagai lembaga pendidikan juga dia kan otomatis hubungan dalam hal ini adalah akad gitu ya. Kalau di surat Al-Maidah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi ketika awal masuk seorang guru misalnya, kemudian dia berakad ya, melakukan kontrak. Nah, ini harus clear nih kontraknya itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan hak dan kewajibannya, kemudian juga mungkin nanti ada tunjangan-tunjangannya, termasuk juga talent management ya. Ini di beberapa kampus saya sempat ngisi di Universitas Yarsi tentang talent management ya, bagaimana mengelola atau pengelolaan talenta gitu ya. Jadi ini ini guru muda nih, dan ini dosen muda nih, luar biasa nih, kayaknya bagus nih gitu ya ke depan. Berarti kita harus arahkan, dia hari ini tahun sekarang itu dia sebagai ini dosen junior, kemudian nanti dosen senior, mungkin jadi sekretaris prodi, mungkin jadi kaprodi, mungkin jadi nanti wakil ketua dan sebagainya. Jadi ada talent manajemennya gitu. Jadi jelas arah ininya. Jadi nanti succession manajemennya itu juga kelihatan. Tidak yang itu terus gitu ya. Nah, ini ya. Jadi agak sedikit panas memang, agak sedikit kritikal gitu ya. Nah, jadi dari sini kemudian kita bisa kembangkan tentang framework dari manajemen SDM berbasis syariah. Of course, in the first, our belief is a foundation
for the human capital management, ya. Jadi tauhid atau akidah atau kepercayaan ini menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah pengelolaan atau manajemen SDM. Apa hubungannya ya? Mungkin sebagian orang, apalagi yang biasa backgroundnya itu adalah di mungkin kampus yang umum gitu, kayaknya nggak ada deh, ini mah cuma dia ada doang, masa istilahnya itu personali atau administrasi personali atau bagian kepegawaian kok ngomongin tauhid sih, ngomongin Islam sih, ya udahlah kayak gitu-gitu aja gitu. Sama juga nanti dalam ilmu pendidikan, misalnya di manajemen pendidikan yang umum, ya bisa ya nggak ada lah manajemen pendidikan Islam gitu, ya udah itu mah cuma tambahan aja. No, ya, dalam Islam tidak. The first adalah tauhid, ya, itu menjadi fondasi, menjadi dasar dalam mengelola. Kenapa? Karena kita itu mengelola manusia, ya. So ini adalah namanya itu hablum minan nas, ya. Bagaimana mungkin kita melakukan hablum minan nas tanpa adanya istilahnya itu pondasi tauhid, ya. Kalau tidak ada pondasi tauhid, pasti kita akan menganggap bahwasanya bahwa pegawai, staf, atau mungkin orang yang di bawah kita, dia kan cuman pegawai biasa, dia kan cuman office boy, dia kan cuman pesuruh dan lain sebagainya, memandang rendah. Dan ini sama sekali tidak diperbolehkan dalam Islam. Atau ada juga dalam sebuah riset, ya, di Pekalongan sana, di sentra batik itu muncul istilah dari hasil risetnya itu dengan istilah kapitalisme religius. Ya, jadi kapitalisme religius itu pemilik batik gitu, ya, dia biasanya haji, tokoh agama, ustadz dan lain sebagainya. Tapi ketika dia punya usaha batik gitu, ya, proses untuk pegawainya itu kesannya itu sangat eksploitasi, diberikan gaji yang kecil. Wah, nanti kalau ngomongin gaji agak lumayan juga ya, seperti kemarin itu, ya. Wah, ini kan guru gitu, ya, gajinya ya cukup lah gitu, ya. Saya nggak bilang kurang, ya. Cukup lah, ya, mau beli terios cukup gitu, ya, ada duitnya gitu, ya. Mau beli rumah di Villa Bogor Indah ada gitu, ya. Nah, itu guru gitu, ya. Jadi, nah, tapi kan kita bicara tentang, ya, nanti tentu saja salah satu asasnya, kaidahnya itu adalah iqamatul adalah. Itu juga menjadi hal yang penting. Jadi nggak ada kalau dalam pemikiran saya itu bahwa ketika kita memanage orang, ya pasti dasar itu harus tahu bahwa mereka itu adalah manusia, mereka juga harus dimanusiakan. Kalau tidak, yang terjadi adalah apa tadi? Kapitalisme, ya, eksploitasi dari tenaga kerja. Wah, itu kalau sebenarnya zulm, az-zulumat ya'ti yaumal qiyamatu zulumat gitu, ya. Atau al-zulmu ya'ti zulumatu yaumal qiyamah, misalnya gitu. Itu kan menjadi hal yang ini bukan sepele gitu, ya. Jadi ketika ada mungkin menganggap kepegawaian mah itu udahlah urusan cuma ini aja, atau mungkin ada yang sedikit kiber juga, ya udah yang mau kerja di sini silahkan gitu, ya, yang enggak juga nggak apa-apa, silahkan cari yang lain. Nah, tidak seperti itu dalam manajemen SDM berbasis syariah. Kenapa? Karena mereka adalah nanti ada konsep Islamic Brotherhood, ya, ukhuwah al-Islamiyah. Jadi dalam proses recruitment and selection, learning and development, kemudian performance evaluation-nya, compensation and benefit-nya, industrial relation-nya, sampai kepada prophetic leadership-nya, itu dia dalam konsep ukhuwah brotherhood, ukhuwah Islamiyah atau Islamic Brotherhood. Sehingga kemudian insan tangguh yang kita sebut dengan kemarin itu Ibadur Rahman, itu menjadi corporate goals-nya adalah falah fid dunya wal akhirah. Kita bahasnya satu-satu nih, ya, mulai dari human resource and general affair, kemudian juga ada finance-nya, keuangannya bagaimana, kemudian operation-nya bagaimana, marketingnya seperti apa. Dalam konteks ini adalah bagaimana sebenarnya maqasid syariahnya, hibdul dinnya, hibdul nafasnya, hibdul akalnya, hibdul naselnya, hibdul malnya, hibdul bi'ahnya, hibdul irdnya. Wah, itu dia menjadi satu konteks, satu konsep gitu, ya, teori juga yang itu menjadi dasar untuk sebuah kepuasan shareholder dan juga stakeholders, ya. Jelas kan ketika misalnya kita sebagai kepala misalnya sebuah lembaga pendidikan misalnya gitu kan, ada wali murid, ya, ada wali santri, ada santri itu sendiri, ada misalnya tadi tetangga gitu, ya, ada mungkin tadi siswanya itu sendiri gitu, ya. Nah, itu harus, ya, kita ini antarodin, jangan sampai wala taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan
antarodin. Jadi jangan sampai ini muncul ketidakridhoan gitu ya ketika dalam konteks pendidikan ya. Jadi ini menjadi hal menurut saya yang sangat penting. Jadi kita bicara tentang sebuah organization, institution, di sana ada yang mengelolanya, ada amanah leadernya, kemudian nanti dengan para pegawai dan stafnya. Itu adalah Islamic Human Capital Management. Ya, jadi ruang lingkupnya cukup banyak ya, mulai dari rekrutmen nih ya. Jadi bagaimana cara how to rekrut ya, bagaimana merekrut dari sumber daya human resource-nya. Ya, perlu nggak sih kemarin kita sudah ceritakan tentang kalau ada 2 orang yang melamar kerja, ya ini udah selection ya, rekrutmennya itu dulu misalnya dicari guru misalnya nih, guru tahfidz, guru bahasa Arab, tidak merokok misalnya, oh mohon maaf nih yang merokok gitu ya, misalnya ini kan contoh tidak merokok, siap di bawah tekanan gitu ya, under pressure, kemudian siap tinggal di Mahat, ya kemudian punya komitmen, ya punya inilah gitu. Nah itu adalah bagian dari pola rekrutmennya. Nah gimana kalau kita melihat tentang syariah komitmennya, kemudian hanifnya, itu perlu bukan perlu ya, tapi memang harus dituangkan dalam sebuah teknis mekanisme rekrutmen. Setelah direkrut berikutnya adalah selection. Ya, of course, culture fit and job fit ini menjadi hal yang penting. Kemudian juga amanah dan profesional. Ini baru ke level nih ketika ada 2 orang ya, yang satu mungkin agamanya itu bagus gitu, yang satu agamanya itu kurang tapi pintar gitu ya. Wah, pilih yang mana nih? Pintar gitu, agamanya kurang atau agamanya bagus tapi kurang gitu. Wah, kalau kepintaran bisa diajarkan nih. Itu dia salah satu dari manajemen SDM. Jadi ada unsur amanahnya, termasuk juga nanti dalam proses istilahnya itu untuk merekrutnya. Jadi nanti biasanya di beberapa perusahaan yang kami juga kebetulan di Human Capital dan Muhammad Consulting ini, jadi lebih kepada nanti ketika orang itu melamar kerja gitu ya, guru dan sebagainya, itu dia ada rekomendasi dari DKM. Ya, kemudian dari RT, RW itu jelas ya biasanya. Jadi sebenarnya untuk membuktikan sih kalau DKM misalnya nih orangnya rajin ke masjid nggak nih kalau laki-laki gitu ya. Kalau perempuan misalnya lihat ketua DKM kan otomatis di sekitar rumahnya itu kan tahu, oh ini dia bagus nih apa namanya keislamannya, agamanya bagus nih. Itu juga bagian dari rekomendasi ya. Dan dalam kalau sudah masuk kemudian ada learning and development, bagaimana tauhid konten, akhlaknya, muamalahnya, core kompetennya tentu saja, dan juga nilai kejuangan bagi korporasi. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi sebenarnya mata kuliah kita tuh di sini aja, di learning and development atau training and development sebenarnya itu ya. Jadi bagaimana sumber daya SDM yang sudah ada kemudian kita tingkatkan gitu ya. Tadi kan kalau dari awal, dari mulai rekrutmen itu kan memang pola kerja dari manajemen SDM. Tapi kalau di mata kuliah kita itu sebenarnya spesifik kepada learning and development. Tapi nggak bisa kalau kita ngomong langsung learning and development tanpa tahu istilahnya itu urutan ya, sistematika atau siklus dari manajemen SDM itu sendiri ya. Ada learning and development, kemudian ada career development ya, pengembangan karir tadi seperti talent management ya, kemudian juga compensation and benefit ya. Ini menurut saya juga penting gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada image stigma di masyarakat kalau jadi guru misalnya atau di lembaga pendidikan ya udah segitu aja tadi hidupnya ya cukup aja gitu. Kita cari berkah aja lah gitu ya. Padahal semakin banyak insya Allah semakin berkah, karena makna berkah itu adalah banyak, dan semakin istilahnya itu banyak insya Allah akan semakin ikhlas katanya gitu ya. Sebagian mengatakan. Nah di sini berarti ada unsur performance evaluation. Jadi ada kinerja tadi yang selalu saya ngomongin tentang kinerja. Bagaimana sih sebenarnya mengelola kinerja itu? Ya, kemudian juga takwa itu kayak gimana gitu. Dalam konteks saya selalu menyebut istilah takwa dengan mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam amalan dunia dan juga amalan akhirat. Nah, itu adalah takwa. Industrial relation, asasnya adalah ukhuwah Islamiyah.
ya. Jadi kalau dia non muslim berarti ukhuwah basyariah gitu ya, atau mungkin kalau sama satu negara ya ukhuwah watoniyah. Artinya mereka itu adalah manusia, mereka juga perlu mereka juga butuh ibadah gitu ya, mereka juga istilahnya itu harus kita inikan, kita arahkan menjadi insan yang baik gitu ya. Ini kalau yang muslim. Kalau yang non muslim juga mereka harus menjadi ya jadi manusia yang baik gitu kan, memiliki loyalitas, berkontribusi dan lain sebagainya. Sehingga di sana ada unsur misalnya apa amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kemudian juga mengajak mereka kepada kebajikan, dan termasuk saya sempat beberapa kali satu perusahaan itu dia menggunakan istilahnya itu ya tadi tauhid ataupun juga spiritualitas itu menjadi salah satu dari komponen dalam pengukuran kinerja gitu ya. Dan leadership of course kita kembali kepada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. The super leader, super manager is the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as our true idol. Gitu ya. Oh, masih udah selesai sebenarnya ya. Nah, ini etos kerja dalam SDM syariah bicara tentang itqan ayyutkinahu ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian juga tanafus dengan ta'awun, kompetisi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, al mujahadah, haqqa jihadi, yaitu adalah konsep-konsep dari etos kerja syariah yang sangat mungkin kita kembangkan. Premisnya, bila kita menginginkan para karir menjadi SDM yang unggul, maka tauladanilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan 3 generasi terbaik serta ulama-ulama setelahnya. Dan filosofi dari pengembangan SDM itu adalah pengembangan ruhiyah dengan target mendorong peningkatan ketakwaan yang akan mengembangkan profesionalisme karyawan. Dilakukan secara terpadu mencapai insan yang amanah dan profesional. Program ruhiyahnya kita akan bicarakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan ala ikhdamikum, and now this time to discuss gitu ya. Nah, sekarang kita berdiskusi karena kemarin tuh agak panjang banget ngomongnya sampai jam 9 lebih ya. Jadi kita pengen diskusi. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian. Luar biasa sekali ya. Jadi itu tentang bagaimana sebenarnya mengelola sumber daya manusia ya berdasarkan kepada Islamic values. Nah, itu jadi penting. Silakan, any question? Silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin ada beberapa hal yang perlu didiskusikan atau nanti saya yang nanya juga. Silahkan, siapa saja boleh bertanya ya. Silakan yang bertanya. Terima kasih untuk tadi siapa ya, masih manggilnya Pak Arumi Via ya. Ustaz Habibillah, terima kasih. Kemudian ada Ustaz Ikhwan, ada Ustaz Hashim Adnan, ada Andriana El Jiharka, ada Ibu Siti Hidayah, ada Ustaz Afrizal Tamami, kemudian ada Ustaz Eko Nafsura, ada Yulinsah, Ibu Yulinsah aja, ada ini Ibu ya, Siti Salbi Adawi, ada Ustaz Aziz nih, datang juga, terima kasih banyak. Kayaknya harus diskusi nih, harus ngobrol nih. Ada Ibu Pupun Purnawati, terima kasih, yang rajin sekali ya. Ada Ustaz Abu Novan, Pak Diman ya, dan juga Ustaz Muhammad Wildan Zamzami. Silakan kalau ada pertanyaan ya terkait dengan bagaimana sebenarnya mengelola mungkin lebih detailnya dan juga pengembangannya. Jadi kita sudah menemukan 2 ya model. Kalau kemarin kita bicara tentang secara umum tentang manajemen sumber daya insani ya teorinya, sekarang kita ngambil dari, kebetulan kami ada tim di SDM HRD Syariah. Kebetulan bukunya juga terbit sudah 2 kali ya. Ini bukunya. Ya, jadi boleh lihat di ini HRD Syariah. Ya, jadi bagaimana mengelola sumber daya manusia atau sumber daya insani berdasarkan nilai-nilai syariah gitu ya. Jadi bukan hanya mengelola dalam konteks itu agar mereka itu berkontribusi ya, tetapi juga menjadikan mereka itu betul-betul sebagai ikhwan fiddin ya, sebagai saudara kita dalam agama, sehingga kemudian nanti tercipta dari ukhuwah ya. Jangan sampai nanti biasanya ada beberapa cases gitu ya di pesantren ya, saya mengalami sendiri dan juga ada beberapa teman juga gitu ya, yang ketika hubungannya antara karyawan gitu, yang paling sering biasanya kadang malah antara ustadz dengan karyawan, biasa ustadz baru sih biasanya gitu ya. Jadi kadang melihat karyawan, melihat staf biasa itu kadang
kurang apa ya, sebelah mata kali gitu ya. Jadi agak kurang menghargai gitu ya. Demikian juga mungkin ada guru yang baru atau biasa itu kadang ya tadi karena konsep menurut saya keimanannya memandang hanya dari sisi mungkin jabatan, hanya memandang dari sisi mungkin tadi pangkat dan kedudukan. Oh ini ustadz nih, oh ini cuma karyawan nih, ini cuma staff nih, gitu ya. Oh ini cuma penjaga sekolah nih, ini cuma office boy, gitu ya. Nah seperti itu masuk ke dalam sebenarnya kajian tentang bagaimana agar antara sinergi ya antara misalnya kepala sekolah dengan tukang kebun misalnya tukang sapu atau office boy-nya gitu ya, itu betul-betul terjalin menjadi satu tim ya. Nah, termasuk juga sebenarnya dalam satu yayasan ya. Jadi bukan hanya itu. Jadi ketika yayasan mungkin memiliki banyak unit misalnya gitu ya, maka itu harus betul-betul dikelola dengan baik. Jangan sampai terjadi apa ya semacam biasanya itu egosentris gitu ya. Jadi semacam ya masing-masing aja lah gitu. Bukan hanya masing-masing. Kalau masing-masing masih mending. Sebenarnya kadang suka ada problem ya internal. Nah, ini sepertinya ya agama yang menjadi solusi dalam berbagai persoalan ya termasuk dalam mengelola gitu. Misalnya ada orang ini yang paling banyak nih biasanya itu kalau kita orang timur itu suka teenaken gitu ya, nggak enakan gitu ya. Aduh, nggak enak kalau mau negur nggak enak gitu ya. Padahal misalnya ini bukan masalah menegur, ini nahi mungkar gitu ya. Nahi mungkarnya misalnya begini, ada guru atau karyawan gitu ya yang mungkin hadirnya itu terlambat gitu ya. Kita sudah pakai fingerprint, sudah pakai mungkin pakai apa kornea mata segala, pakai aplikasi zaman sekarang gitu ya, kok masih lambat juga nih gitu ya, berarti apa nih, apanya yang salah nih gitu ya. Nah itu ya harus dikasih lah ininya nanti dalam konsep itu adalah kaitannya dengan apa industrial relation ya. Jadi bagaimana cara membuat kalau di manajer SDM itu yang paling sulit itu ada ketika ya mem-PHK orang gitu ya. Misalnya ya lembaga kita tuh udah cukup atau mungkin bisa lembaga cukup atau mungkin biasanya melakukan pelanggaran tadi misalnya sudah dikasih SP1 gitu ya masih terlambat juga. Kalau itu juga kualitas kerjanya juga kurang, males-malesan dan lain sebagainya. Ya yang nggak bisa dipertahankan gitu ya. Artinya ya mau nggak mau lah kita harus tegas mengatakan ya kalau seperti itu ya nggak bisa daripada istilahnya itu kalau orang umum itu bilang itu gaji buta gitu kan ya, kalau dalam Islam itu jangan sampai makan misalnya itu harta yang subhat atau haram ketika pekerjaannya ternyata tidak sesuai dengan job desk-nya. Makanya tadi saya katakan di awal itu job desk itu harus jelas, kontrak itu harus jelas gitu ya. Jadi kapan nih kita mau misalnya Anda mengajar jam sekian, masuk jam sekian. Ya, kemudian ketika ada kegiatan ikut ini kegiatannya. Kemudian untuk peningkatan ikut juga. Jadi agar clear gitu. Jadi jangan sampai oh ini pribadi ini kayaknya dia kegiatan pribadi ya. Oh ini kegiatan memang lembaga nih ya. Nah, itu menurut saya itu juga menjadi hal yang penting tuh untuk kita betul-betul pahamkan, kita betul-betul bisa sebagai ya manusia lah sebagai manusia dan memanusiakan manusia yang kita kelola. Like I said in the last week ya bahwa kita ini kan the master and the leader and the manager ya. Jadi harus bisa memanage ya mengelola dari ya orang-orang yang berada di bawah kita. Ini kan sebagian pimpinan pondok, pesantren, sekolah, ya lembaga dan sebagainya. Nah, ini mungkin perlu kita ini kan kembali. So, kita bisa sharing tentang hal ini. Silakan Pak Diman, silakan gimana? Nah, setelah Bu Noval atau saya pengen dengar dari ini nih, termasuk ini kayaknya pertemuan terakhir ini ya. Nanti langsung ini aja, langsung kata ya. Ini kadang kalau saya kosong diem krik 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 itu kan nggak enak gitu ya. Ustaz Aziz saya mau nanya juga nanti nih mungkin bagaimana pola rekrutmennya gitu. Jadi minimal tahu oh ternyata begini ya rekrutmen dengan seleksinya. Kemudian menilai bawahan dengan mekanisme-mekanisme itu juga penting juga nih gitu ya. Nah itu ya. Termasuk juga ini nanti langsung saya kasih ini deh apa namanya untuk persiapan sama juga dengan yang di ini yang di kelas A2 gitu ya. Jadi nanti untuk UTS-nya insya Allah adalah mendeskripsikan ya dari
pola manajemen SDM yang ada di lembaganya masing-masing apa adanya, gitu ya. Oke, silakan Ustadz Habibillah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, materinya bagus sekali nih Pak Dokter, terkait dengan manajemen SDM syariah. Ya, betul. Tentunya tadi Pak Dokter bilang kita berpatokan dengan apa yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Bagaimana cara, langsung aja ya, bagaimana cara menjadikan SDM yang kita pimpin itu, taruhlah SDM dalam lembaga pendidikan, apa yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW, artinya menjadikan SDM itu militan, bisa dibilang militan, boleh bisa dibilang militan. Contoh sebagai contoh, misalkan dalam menjalankan dakwah Islam, para sahabat ini betul-betul mengorbankan harta, jiwa, dan semuanya dikorbankan demi untuk membantu dalam rangka mengembangkan syiar agama Islam. Artinya di situ Rasulullah SAW berhasil menanamkan sikap militansi daripada para sahabatnya dalam rangka mendakwahkan atau syiar Islam. Artinya apapun yang ia keluarkan, apapun yang ia korbankan, semuanya demi syiar Islam. Itu bagaimana cara menciptakan sumber daya seperti itu yang diterapkan oleh baginda Rasulullah. Mungkin ada contoh atau gambaran yang bisa Dokter berikan kepada kita supaya kita bisa menambah wawasan dalam hal ini tentunya Pak Dokter. Makasih banyak. Oke, terima kasih Ustadz Habibillah, luar biasa sekali ya. Wah, ini lagi di depan rumah ininya kayaknya itu ya. Baik, jawabannya ada dua, jawaban simpel dan jawaban panjang gitu ya. Jawaban simpelnya adalah silahkan Ibu dan Bapak sekalian membaca kembali Sirah Nabawiyah dengan bacaan yang lebih detail. Ya, jadi bukan bacaannya anak SD, SMP, SMA, atau S1, tetapi membaca Sirah Nabawiyah dalam konteks yang multi approach, ya, multi science. Jadi ketika misalnya Nabi SAW merencanakan ya untuk berhijrah ke Yasrib misalnya pada waktu itu. Nah, pola-pola apa yang dilakukan oleh beliau, ya. Kemudian juga bagaimana ketika beliau itu mengharapkan salah satu dari Umar agar masuk ke dalam Islam atau agar menjadi Muslim. Apa yang beliau lakukan? Ya, kemudian juga ketika ya kita sebut saja trial and error gitu ya, merintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah gitu ya, sampai 2 kali gitu ya. Kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana ketika ya memulai ya sebuah Islamic civilization, sebuah peradaban unggul ya di Madinah. Ya, jadi bukan hanya bicara tentang apa ya dalam konteks itu akhirat gitu ya. Ya akhirat jelas nomor 1, tapi unsur kedunianya pun sangat kelihatan terutama dari perspektif ilmu manajemen ya, specifically dalam human capital management gitu ya. Nah, jadi jawaban pendeknya seperti itu. Ya, jadi silakan baca kembali untuk Sirah Nabawiyah dengan bacaan yang lebih detail dengan pendekatan yang multi science, ilmu manajemen, ya kemudian administrasi tentu saja, kemudian juga mungkin leadership-nya, ya kemudian juga mungkin dari sisi istilahnya itu norma, etika, ya sampai kepada hal yang sifatnya itu mungkin keilmuan kontemporer saat ini. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, jawaban yang lebih panjang adalah berarti jawabannya adalah kita mulai ya memahami tadi siklus manajemen SDM. Ya, jadi dari mulai siklus manajemen SDM. Nah, sebenarnya tidak sebut saya mengatakan bukan berarti profesional juga ketika harus berarti harus rekrutmen nih ya, berarti kita buat semacam
we are istilahnya itu hiring gitu ya, kita membuat lowongan kerja ya dan sebagainya, kemudian ngerekrut bukan dari misalnya keluarga dan lain sebagainya, bukan seperti itu ya. Dalam konteks misalnya keluarga ya, Nabi dan sahabat waktu itu memang yang itu adalah keluarga gitu ya. Nah, keluarga itu juga ya mereka yang paling aula gitu kan ya. Nah, tapi kemudian tetap aja ada seleksi dan juga ada kemauan gitu kan ya. Jangan sampai nanti ini yaudah ini ini aja lah, masukin aja lah, mau nggak mau ini enggak, akhirnya malah nggak jadi juga akhirnya gitu. Jadi polanya kita pahami siklus dari pengelolaan manajemen SDM. Pertama mulai dari rekrutmennya. Dalam merekrut itu tentu saja harus ada persyaratan. Ya, persyaratan tadi yang sifatnya skill, kemampuan, dan juga dari sisi keimanan. Gitu ya. Misalnya nih, saya perlu guru PAI. Ya, berarti saya akan cari sarjana PAI. Dari mana nih? Dari Sirajul Falah aja alumni gitu kan ya. Nah, itu berarti sudah profesional tuh, dalam artian iyalah namanya guru PAI harus dari ya sarjana pendidikan agama Islam gitu ya. Kalau ada dari yang lain, nah dilihat dulu gitu ya. Karena kan bicara tentang tadi nanti ke depannya kualitasnya gitu ya. Jadi mulai dari rekrutmen gitu ya. Guru fisika ya cari yang fisika lah, diusahakan gitu kan ya. Guru olahraga ya yang olahraga gitu kan ya. Misalnya jadi bagian keuangan ya usahakan dia orang keuangan plus juga, nanti kalau keuangan berarti amanah dan sebagainya gitu ya. Nah itu pola yang pertama, yaitu rekrutmennya. Kemudian selection ya, dalam hal seleksi ini ya dibuat mekanismenya, artinya bagaimana kita itu menyeleksi ya, mulai dari seleksi administrasi sampai kepada tes fit and proper test gitu ya, kalau bahasa pejabatnya lah gitu ya. Jadi kita tes ya, termasuk juga tadi tes dari sisi keagamaannya. Saya yakin lah kalau di sekolah ini pasti yang dites itu adalah baca Al-Quran gitu ya. Baca Al-Qurannya, ini baca Al-Qurannya bagus atau enggak nih gitu kan ya. Jadi bukan hanya tadi lulusan dari universitas negeri gitu ya, nggak usah dites ya, enggak lah. Kita kan punya corporate culture gitu ya. Kita punya budaya organisasi yang itu juga harus dilaksanakan gitu kan ya. Nah, itu rekrutmen selection. Udah selesai, misalnya ini udah ada nih SDM-nya, berarti harus apa? Tadi ya training and development. Jadi yang ada itu harus ditingkatkan. Ya, harus ditingkatkan bagaimana? Ya banyak pola-polanya. Itu akan dibahas tuh ya. Pola-polanya kita akan bahas itu. Jadi bagaimana meningkatkan improvement untuk SDM kita itu gitu ya. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian jangan lupa juga ya yang nyerempet-nyerempet dikit, yaitu compensation and benefit ya, gajinya. Fee-nya itu harus jelas dari awal sampai akhir ya. Kemarin kita sudah baca juga ya, utul ajiro ajrohu qabla ayajifa uruqahu gitu ya. Berikanlah ya ajar gaji ya kepada pegawai sebelum keringatnya kering. Ya tentu saja sebelum keringatnya kering. Kalau yang guru kan di tempat AC nggak keringetan gitu ya. Bukan itu ya, konteksnya majas, yaitu bahwa ya pendapatannya, compensation and benefitnya, gaji pokoknya, mungkin ada tunjangannya, mungkin ada fasilitas dan sebagainya, itu harus clear dari awal. Ya, jadi jangan sampai kemudian malah muncul nanti ikhtilas gitu ya, atau hulul gitu ya. Nah, tapi bukan berarti juga ya akan nyerempet juga ke pejabat nih. Kalau gajinya gede kemudian apakah enggak korupsi gitu ya? Belum tentu juga gitu ya, karena lebih kepada kalau saya lihat dari sisi keimanannya gitu ya. Alhamdulillah kalau guru-guru di pesantren, di lembaga pendidikan itu kurang apa coba ikhlasnya gitu kan ya. Sehingga tetap bersyukur, tapi secara manajemen kita juga harus profesional. Sebutkan bahwa gaji pokoknya sekian, kemudian mungkin ada istilahnya itu bonusnya, atau mungkin ada tambahannya, tunjangannya, mungkin ada fasilitas yang diberikan apa, itu harus clear jelas. Di luar itu ya, kalau dia digunakan untuk pribadi misalnya itu, yaitu termasuk yang subhat sampai ke haram. Ya. Jadi pondasinya juga ada Islam. Jadi tadi itu di compensation and benefit gitu ya. Jadi ya harus jelas clear gitu. Jadi jangan sampai
yang muncul tadi kayak kapitalisme religius gitu ya. Mohon maaf nih, misalnya ada beberapa pesantren itu yang santrinya itu ketika bayar itu mahal sampai 28 juta gitu ya, sampai 20 juta, 25 juta gitu per bulan, 1 juta, 1,5 juta, sampai yang 2,5 gitu. Tapi gurunya dibayarnya kecil gitu kan ya. Nah ini kayak gimana nih gitu, kan guru itu ikhlas, Ustadz kan ikhlas gitu ya, bukan hanya bicara tentang ikhlas seperti itu sebenarnya. Jadi tadi kaitannya dengan bagaimana memberikan ya haknya sesuai dengan kewajibannya. Nah sehingga di situ tidak akan muncul kezaliman. Tapi kalau di pesantren ya, tapi di sekolahan. Nah, kita mau lihat, makanya nih, kita mau tes. Makanya kita kan bukan hanya ceramah di sini. Nanti kita akan ada mini riset, jadi kita akan berikan untuk UTS-nya itu adalah mendeskripsikan dari pola pengelolaan SDM di lembaganya masing-masing. Ya, kalau lembaganya enak di lembaga dekatnya orang lain juga boleh. Yang ada apa adanya aja, justru yang apa adanya itu lebih real gitu ya. Oh, seperti ini, seperti nggak ada Pak tadi yang tentang compensation benefit, ya udah gaji segitu aja gitu kan ya. Seperti itu aja. Tadi gaji, kemudian juga tadi industrial relation ya, bagaimana hubungan antara owner, founder, kepala sekolah dengan guru, dengan karyawan. Itu juga harus clear, harus jelas dan berbasis kepada tadi ukhuwah Islamiyah gitu ya. Termasuk juga tadi itu misalnya dia ikut pergunu misalnya gitu ya, atau mungkin juga madrasah, guru madrasah ya, atau mungkin ada asosiasi, lembaga, forum komunikasi guru, MGMP dan sebagainya. Itu perlu juga menjadi perhatian. Setelah itu nanti ada hubungan industrial, tadi misalnya ketika dia mengalami, kan di akadnya tadi ketika dia mengalami dia melakukan misalnya kesalahan gitu kan, yang melanggar etika atau apa, mungkin kan sudah jelas tuh akadnya, jadi dia nggak perlu ditanyakan lagi ketika nggak masuk misalnya nih ya, ketika Anda nggak masuk ya otomatis dipotong gajinya gitu kan ya. Nah itu kan udah jelas tuh dari awal gitu ya, bahwa jazaul ihsan ilal ihsan misalnya gitu ya. Jadi ketika seperti itu ya, kalau mungkin, tapi kalau mungkin sakit, kalau sakit kan udzur syar'i beda lagi gitu ya. Nah itu tadi kaitannya dengan apa, dengan kalau dia memang udah nggak masuk ke sini ya udah, mau nggak mau berarti di SP1 nggak ada perbaikan, SP2 terakhir, kalau nggak lagi ya SP3 ya udah di PHK gitu ya. Nah sampai kemarin nanti ketika dia bagus nih, mungkin kasih pesangon, gimana nih aturan tentang pesangonnya ya, atau mungkin bahkan ada yang sudah bisa pakai pensiun misalnya gitu kan ya, kan sangat mungkin gitu ya. Jadi kalau saya bayangkan harusnya seperti itu ya, minimal ada pesangon lah, banyak nih kalau itu boro-boro buat pesangon gitu kan ya. Nah karena apa ya seperti kurang menghargai gitu ya, kurang, apalagi ya cuman office boy, cuman tukang sapu, cuman karyawan biasa, ngapain gitu ya. Nah itu seperti itu yang kalau menurut saya harus clear dari awal, sehingga pola mengelola mereka, jadi bukan mengelola polanya itu bukan mengelola ya, kalau mengelola kayak mereka kayak benda, kayak human resource tadi itu. Jadi bagaimana bersama-sama yang mencapai tujuan institusi atau lembaga berasaskan syariat Islam. Nah, itu Ustaz Habibillah ya. Jadi polanya cukup panjang di siklus manajemen SDM. Ya, kalau contoh Nabi banyak sekali, termasuk kemarin saya baca juga yang Umar bin Abdul Aziz tuh, ya. Nah, kemarin kan saya sempat cerita ya, yang Umar bin Abdul Aziz yang apa sih namanya tuh, yang minyak untuk penerangan gitu ya. Nah, itu udah. Kemarin saya baca lagi juga buku tentang kisah dua Umar itu, ternyata di situ gini. Jadi Umar bin Abdul Aziz ya itu dapat istilahnya itu hadiah dari Romawi itu minyak wangi ya, kita sebutnya minyak wangi gitu ya, minyak wanginya banyak gitu ya. Nah waktu itu bilangnya begini, siapa yang bisa membagi minyak wangi ini dengan adil gitu ya. Maka kemudian istrinya yang bilang, saya gitu ya, saya akan bagi dengan adil insya Allah gitu ya, saya akan bagi dengan adil gitu ya. Oh masih nggak mau nih Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Kemudian kedua kalinya gitu ya, tanya lagi siapa yang siap mau membagikan minyak wangi pada yang membutuhkan dengan adil. Istrinya jawab lagi tuh, saya katanya gitu ya. Nah kemudian baru Umar bin Abdul Aziz tuh ngomong gitu, berbicara gitu.
ya tentu saja Anda mau membagikan minyak wangi itu, karena walaupun Anda tidak mendapatkan, Anda mendapatkan wanginya dan tangan Anda itu akan menjadi wangi dengan minyak wangi itu. Sekecil itu ya, sedetail itu gitu ya. Sama seperti kemarin minyak yang untuk negara dengan minyak untuk pribadi, lebih baik gelap-gelapan tanpa penerangan minyak negara daripada pakai minyak negara yang itu jelas untuk kepentingan pribadi. Sangat luar biasa sekali ya. Nah, itu contohnya kalau di HRD Syariah itu adalah karyawan, ya guru, tenaga kependidikan yang mengambil kertas satu lembar, mengambil pulpen dari kantor tanpa ada izin, jelas kan itu adalah haram gitu ya. Mungkin ngeprint, apalagi ngeprint sampai sekian gitu ya. Nah, itu harus minta halalnya tuh ya sama yayasan atau sama lembaga atau minimal dari kepala sekolahnya atau penanggung jawabnya. Itu sepele ya, tapi ya kalau dalam Islam nggak bisa lah. Inna nabata tumbitu minal harami wan naru aula biha. Gitu kan ya. Ya nggak bisa walaupun hanya kertas, hanya printer, apalagi mungkin ada makanan nih gitu ya, ada kopi ini, kantongin buat itu di rumah gitu ya. Itu jelas bukan termasuk dalam SDM yang Islami, SDM yang syariah. Terima kasih Ustaz Habibillah. Yang lain kita masih ada waktu sekitar 20 menit nih, silakan. Ini mungkin karena keadaannya agak sedikit ini. Ustaz Abu Diman agak serak suaranya ya, safakallah ya. Baik, pertanyaan beliau. Berkaitan dengan learning and development nih Pak, kaitannya dengan bahwa tiap personel atau individu ada plus minusnya, ada kurangnya. Ini untuk meningkatkan, mengembangkan SDM yang sudah ada. Gimana tuh Pak? Kadang ada juga SDM yang sepertinya nggak mau move on atau berubah. Wih, ini pertanyaan dari manajer ini ya. Baik ya. Nah, karena tadi dalam pengelolaan SDM itu kan ada beberapa siklus ya. Siklus yang pertama saya sebutnya misalnya dengan the right man on the right place. Itu kan jelas tuh. I'malu ala makanatikum inni amilun. Tapi ini adalah tindakan preventif gitu ya. Jadi ketika kita merekrut, oh ini guru dia sarjana biologi, ini pendidikan biologi, ya udah berarti dia ngajar di biologi gitu ya. Oh dia kayaknya ini nih akuntansinya bagus nih, ya udah di bagian keuangan gitu ya. Jadi itu preventif yang pertama gitu ya. Kemudian preventif yang berikutnya atau sistem yang berikutnya itu adalah kemarin yang kita sebut dengan istilah itu rotasi. Ya, rotasi. Ya, rotasi itu berarti gantian posisi gitu ya, gantian posisi. Ini terutama biasanya di lembaga atau di bagian tenaga kependidikan gitu ya, tenaga kependidikan ataupun jabatan-jabatan struktural tertentu. Kalau ngajar ya bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggris terus. Kalau memang kepakarnya bahasa Inggris, jangan ini bahasa Inggris rotasi ganti ke bahasa Sunda, sesah hatunya. jadi enggak seperti. Jadi lebih kepada memang jabatan, kemudian juga kemampuan umum yang memang bisa dikuasai, bukan guru tertentu. Kalau guru mungkin tadi kalau guru mungkin di SD atau di MI misalnya guru kelas itu mungkin gitu ya. Oke, kelas 1, karena kelas 1 biasa kelas 1 kelas 2 itu biasanya nggak ganti-ganti tuh. Tapi 1 2 masih oke lah. Mungkin kalau A B C masih bisa ya. Kelas 3 4 5 6 gantian yang kelas 6 gantian ini. Itu rotasi. Itu juga menjadi salah satu cara tuh untuk bagaimana sebenarnya orang itu punya plus minus gitu ya. Jadi kita bisa ini kekurangannya gini. Tapi ada ketika dia memang sudah nggak bisa sama sekali, ya sudah berarti memang dia penempatannya itu nggak bisa kemana-mana. Misalnya ada satu guru senior nih, ya guru udah senior banget gitu ya, dia ngajarnya itu sukanya itu matematika terus gitu kan ya. Tapi kadang karena mungkin kurang menguasai teknologi gitu ya, sehingga aduh susah banget gimana gitu ya. Jadi nah itu mungkin salah satu pertanyaannya. Jadi learning and development, bahwa tiap personel itu individu ada plus minusnya, betul ya. Nanti kalau yang masih muda, yang produktif itu plus minus itu ya betul, harus makanya tadi di proses training and development, learning and development-nya itu ya, training and development itu harus kita analisis kebutuhan masing-masingnya. Jadi mereka ininya kemana nih? Kan nanti training and development itu bisa personal, bisa kelompok gitu. Misalnya, ini bagian keuangan nih. Kayaknya dia belum paham tentang pajak deh gitu ya. Ya udahlah kita kursuskan aja ikut pajak 3 bulan online atau apa gitu ya. Nah itu kan dia personal tuh seperti itu. Nanti ada perjanjian misalnya. Ini bagian hukum nih. Kayaknya masih kurang deh untuk buat kontraknya. Kalau hukum nggak ada kali ya, sekolahan yang nggak terlalu banyak ya. Ini guru
misalnya itu pramuka gitu ya. Oh, ada teman sampai kemarin, yaudah ikut kursus pramuka aja gitu ya. Kursus pramuka berapa ini bayar sekian, kemudian nanti untuk dia jadi guru pramuka. Oh, guru bahasa Inggris nih. Wah, kayaknya ini bahasa Inggrisnya masih agak-agak apa ya, Sundanese English gitu ya, Sunlis gitu, Sunlis gitu ya. Singlish, Singapura English gitu. Wah, kayaknya ini kita harus berangkatkan ke UK deh gitu ya, biar ya seminggu di sana lah, mungkin lidahnya agak-agak lumayan Eropa gitu ya. Atau mungkin juga bisa, itu contoh saja gitu ya. Artinya ada peningkatan-peningkatan sifatnya itu individu, tapi ini kan sesuai dengan juga kemampuan. Tinggal tadi kita atur dari leadership-nya, termasuk juga pertimbangan keuangan tentu saja gitu ya. Oh, ini kayaknya cukup bagus nih gitu ya. Jadi kita ini kan aja deh, kita buat program untuk apa, misalnya tadi orang ini kayaknya malas banget gitu ya. Apa nih berarti kalau malas nih? Ya udah kita buat di awal semester kita buat misalnya training untuk tadi, misalnya apa ya, jangan sebut produk lah ya. Jadi tentang motivasi nih, motivasi spiritual gitu ya, biar dia itu ngajarnya itu semangat lagi gitu ya. Nah, itu yang 100 meter sekali, nanti setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau minimal 1 bulan sekali itu buat semacam kajian, halaqah, usroh atau apalah gitu ya, untuk menyegarkan kembali. Nah, itu juga menjadi hal yang penting juga gitu ya. Jadi plus minusnya jelas, kemudian meningkatkan dan mengembangkan SDM yang sudah ada, gimana tuh Pak, kadang ada juga SDM yang nggak mau move on. Ya, betul ya. Itu namanya mungkin kayak toxic ini ya, corporate institution gitu ya. Nah, yang nggak move on ya memang biasanya ya kita sampaikan, makanya kan ada standar, makanya ada namanya pengukuran kinerja tadi. Jadi jawabannya adalah kalau ada yang nggak move on, berarti ini adalah pengukuran kinerja. Kinerjanya standar sudah tercapai atau belum, gitu kan ya. Nah, kalau dia ya sudah tercapai sih, cuman pas-pasan, ya udah berarti dia di situ aja terus gitu kan. Artinya sudah cukup ini gitu ya. Tapi ini kayaknya kinerjanya udah melampaui deh, udah bagus nih gitu ya. Anak-anak juga, santri, siswa juga puas, kemudian guru-guru yang lain juga berpendapat juga dia juga oke lah gitu. Oh, berarti dia harus dipromosi nih. Ya harus promosi ini, harus apa, ya kasih bonus atau mungkin juga gantian tadi untuk rotasi dia naik pangkatnya dan sebagainya ya. Nah, ini yang tidak mau berubah biasanya memang generasi lama biasanya ya, atau mungkin tadi yang apa ya, kurang care juga mungkin gitu ya. Jadi soalnya tuh ya udah itu saja gitu. Apalagi banyak juga nih kalau di manajemen itu paling sering kalau rotasi misalnya ada perpindahan misalnya, itu pasti sudah apa ya, sudah dicemberutin duluan tuh sama karyawan sama ini. Ini bagian ini ganti ini, aku nggak suka banget. Nah, itu resiko jadi manajer SDM dan juga sebagai pimpinan. Tapi ya kita punya tujuan utama, yaitu apa, corporate goals-nya tadi itu. Jadi ya harus ya tega nggak tega gitu ya, harus berani untuk mengambil tindakan bergantian. Seperti itu ya. Jadi pola untuk training and development, learning and development-nya itu dia jelas. Pertama adalah ada analisis kebutuhan, termasuk juga pertimbangan keuangan tentu saja gitu ya. Jadi oh ini kayaknya jalan-jalan nih gitu ya. Jalan-jalannya cari yang inilah. Saya lupa nih ya. Jalan-jalan saya ingin jalan-jalan besok di Sirajul Atfal ini ya, ada acara tuh hari Rabu. Saya lupa nih kalau ingat sekarang. Nah, jadi jalan-jalan cari ya yang jalan itu biar ada refreshnya gitu, ada yang memang manfaatnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih Ustaz Pak Diman ya, Abu Nova. Oke, terima kasih banyak, sama-sama, mudah-mudahan cepat sehat ya, nanti kita bisa diskusi lagi. Silakan, masih ada 12 menit, saya kasih waktu satu lagi deh untuk yang bertanya. Kayaknya, ini kayaknya mungkin karena hujan, terus juga udah hampir-hampir mau ini gitu ya, agak-agak kurang ini nih, semangat nih nih ya, kurang semangat, tapi tetap nggak apa-apa, nih saya rekam juga, nanti bisa dilihat kembali untuk materinya, dan next, pertemuan berikutnya kan kalau nggak salah Ramadan ini ya, di pengumuman kan sudah Ramadan itu libur katanya, karena Ramadan datang, Ustadz senang gitu ya. Ya, semua juga senang harusnya gitu ya. Nah, ini menurut saya sih ya ngikutin ini aja lah ya, ngikutin ya, kita mungkin bisa lebih ibarat, tapi mungkin nanti saya akan buat kegiatan juga untuk yang sifatnya gantian nih ya. Jadi di sini nanti bisa jadi pembicara nih gitu ya. Ada Ustadz Habibillah, ada Ustadz Ikhwan tadi ya, jangan lupa ya, nanti kita akan buat program untuk Ramadan gitu ya. Jadi speaker lah gantian, jangan jadi pembicara terus gitu ya. Oke, Ustadz Habibillah mau komentar, mau ini atau sudah? Ya, silakan.
Udah. Udah ya, cukup ya. Oke, berarti tangannya di ini kan di low hand gitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya ya terkait dengan ini pertemuan yang keberapa ya? Absensinya udah di ini? Ada yang tahu ini pertemuan keberapa di B3? Keempat kayaknya, Pak. Yang ketua kelasnya siapa ya? Oh, 4 ya, betul. MAD absensinya nanti diisi ya, absensinya. Mudah-mudahan ini apa namanya tetap semangat untuk kita belajar sama-sama. Jadi kalau udah 5 udah pertengahan, berarti tinggal 2 kali lagi pertemuan. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan untuk ujian ini ya, untuk ujian istilahnya itu UTS ya. Untuk ujian UTS gitu. Jadi UTS-nya tadi bisa disiapkan dari sekarang, ya bisa disiapkan dari sekarang untuk istilahnya itu mendeskripsikan dari manajemen atau pengelolaan dari SDM di lembaganya masing-masing. Nah, setelah itu nanti kita akan nanti akan ada soalnya lebih kurangnya seperti itu. Nanti mungkin saya akan kirimkan juga di Google Classroom gitu ya, sehingga kemudian nanti kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Jadi ternyata begini mengelola itu memang gampang-gampang susah gitu ya. Di beberapa negara berkembang untuk manajemen SDM itu menjadi ilmu tersendiri, menjadi program studi tersendiri dan juga menjadi disiplin ilmu tersendiri gitu ya, sehingga dan memang itu yang dibutuhkan. Misalnya negara-negara yang istilahnya itu miskin sumber daya alam, maka mereka akan menggenjot, mereka akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusianya. Dan salah satunya adalah mengelola sumber daya manusia agar tercapai tujuan dari corporate atau lembaganya. Oke, terakhir, Satikun mau komentar, silakan. Gimana nih untuk tour and travelnya nih? Terima kasih Pak Dokter. Sangat pemaparannya sangat bagus sekali. Banyak ilmu yang didapat. Terima kasih. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Dokter. Suatu bangsa itu akan maju karena SDM-nya. Betul. Ya, sumber daya manusia bukan sumber daya alamnya. Contoh aja kita lihat tetangga kita negara Singapura. Kalau kita lihat SDM-nya alamnya nggak banyak ya. Iya betul. Tapi karena SDM-nya maju, akhirnya jadi negara yang luar biasa. Ada negara kecil ya. Iya betul. Juga saya punya banyak pengalaman ketika saya safari dakwah di Singapura, Korea, negara Australia, Belanda, negara non-Muslim lah. Mereka negara non-Muslim, tapi menerapkan akhlak Islami. Bagaimana baga disiplin membuang sampah pada tempatnya. Betul. Bahkan saya jarang melihat putung-putung rokok pinggir-pinggir jalan kan. Masya Allah. Sedangkan di negara kita ya, negara kita yang mayoritas Muslim, jangankan di masjid aja, di toiletnya aja masih ada aja orang yang buang puntung rokok sembarangan. Di taman-taman rokok masih banyak orang yang buang sampah sembarangan di mana-mana. Ini masalah sampah aja, masalah kebersihannya, belum masalah hukumnya, belum masalah politiknya. Rapih mungkin mereka. Itu mungkin kelebihan mereka yang negara minoritas ya, Muslimnya. Betul. Ya, terima kasih Satikwan, luar biasa ya, betul. Jadi kita bisa memang bisa belajar ya. Artinya ya ambil yang baiknya, yang buruknya kita jangan ambil. Misalnya Jepang gitu ya, beberapa walaupun sekarang mengalami agak krisis ekonomi juga gitu ya. Singapura juga ya kita ambil yang baiknya saja gitu. Artinya yang baiknya itu tadi tentang kebersihan, tentang kedisiplinan gitu. Kalau yang nggak baiknya jangan diambil. Kadang kan orang yang suka ini ke bawah biasa, termasuk ketika sekolah gitu ya, kuliah di Eropa, pulang gayanya Eropa gitu ya, pulangnya dari Timur Tengah gayanya Timur Tengah juga gitu ya, pulang dari Rusia, dari Uni Soviet gayanya sosialis juga.
pulang dari Cina gayanya Cina juga, pulang dari India jadi kayak gaya India juga gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya penting juga gitu ya. Jadi ya tadilah ambil yang baiknya, terutama tadi kalau dari sisi manajemen, sebenarnya termasuk yang paling utama itu sebenarnya sekolah gitu ya, lembaga pendidikan ini sebagai istilahnya itu ya supply ya, supply institution untuk human capital itu. Jadi kita ini kan memang menyiapkan sumber daya manusia nih, anak-anak SD, SMP, SMA, MI, MTS, aliyah gitu kan ya. Nah dari situ berarti sebenarnya awalnya dari situ ya. Jadi misalnya kalau kemarin saya beberapa diskusi gitu dengan teman-teman di Singapura itu, bahwa ketika mereka masuk di sekolah menengah misalnya gitu ya, kemudian lulus gitu, mereka nggak bisa langsung otomatis masuk ke universitas gitu ya. Ya kita ada sih, kita juga ada seleksi kan ya, tapi tidak semua sebagian mungkin masuk ke politeknik gitu, jadi nggak semua bisa ke university. Kemudian ketika mereka sudah masuk ke sekolah menengah, bahkan dari mulai sekolah rendah itu, mereka itu sudah di elementary school itu mereka sudah bisa mendeteksi tentang potensi ya dari masing-masing siswa gitu, sehingga kemudian ya terdeteksi gitu, oh ini arahnya ke sini nih, ini kemampuannya begini nih, seperti. Jadi itu juga salah satu juga metode yang digunakan. Setelah itu kemudian dia akan fokuskan kepada spesialis bidangnya ini, bidangnya ini. Nah kalau kita mungkin tadi ya alhamdulillah sih kita memudahkan untuk kuliah gitu ya, bisa kuliah, semua orang tuh mudah-mudahan sekarang tuh bisa kuliah, apalagi kalau di Sri Suraja Fala kan kuliahnya itu kan insya Allah mudah lah ya, dan juga murah juga gitu ya, artinya banyak siswa juga S1-nya dan sebagai S2 juga insya Allah juga mudah juga dan murah juga dibanding dengan yang lainnya, artinya nah tinggal kitanya nih dari tanggung jawab ngapain setelah kuliah S2 dapat master terus gitu-gitu aja kualitasnya, nggak ada tambahan, kan menurut saya sayang gitu ya, sangat sayang sekali. Sama juga nih mengkritik diri saya dan juga mungkin di level dokter misalnya ya, ada dokter yang ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu, ngapain gitu ya, ya mohon maaf, tapi menurut saya itu lebih kepada ya kita lah, kualitas diri kita harus terus ditingkatkan, termasuk juga kalau kita sebagai leader ya, sebagai manajer berarti harus bisa mengelola dari staf kita, pegawai kita, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita untuk bisa kita kelola, kita bisa manage dengan baik sehingga mereka juga bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Itu ya, Ikhwan ya, luar biasa sekali. Kita bisa banyak nanti, makanya Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semua itu bisa belajar dari bagaimana pengembangan SDM-nya itu gitu ya, sehingga kemudian mereka itu bisa gitu ya, mereka itu mampu kedisiplinan tadi, profesionalisme tadi menyebutnya dengan itqon ya, amanah ya, profesional, ihsan, itu adalah salah satu dari cara ya, metode untuk menjadikan pengelolaan manajemen itu lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ikhwan, jangan bosan ya. Yang lainnya terima kasih juga untuk bilang Ibu Yulinsa, kemudian Pak Afrizal, Ibu Siti Hidayah, Pak Andri ya, kemudian Ustadz Nazik, ada Pak Diman, Abu Novan, dan juga Ustadz Azi. Mana Ustadz Azi nih, nggak ada suaranya? Kangen juga nih. Nyimak Pak, nyimak dari awal, nyimak aja. nyimak. Luar biasa sekali, udah lama ini ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Intinya nanti insya Allah 2 kali pertemuan, tapi nggak tahu apa Ramadan atau kapan gitu ya. Nanti ikut aja dari lembaga ya, dari nanti pengumumannya. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang setia sampai jam 9.30.